ada juga kabar baik yang mungkin itu juga perlu mendapatkan satu respon dan menjadi satu penyemangat bagi kita untuk aksi kita nanti di tanggal 10 Agustus. Hasil ILC Juni 2023 di Jenewa, ILO mengeluarkan satu rekomendasi atau konklusi terkait dengan pengaduan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia terhadap Omnibus Law, ya, di mana beberapa negara, Serikat Pekerja Serikat Buruh maupun juga pemerintah dari beberapa negara anggota dari ILO itu cukup tajam dalam mengkritisi pemerintah Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan dari pandangan tersebut ILO mengeluarkan ada beberapa poin sebagai konklusinya. Itu yang pertama adalah memerintahkan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan reformasi hukum perburuan, ya, hukum perburuan. Mungkin saya dengan kata lain, Undang-Undang Cipta Kerja itu harus ditinjau kembali, ya, harus ditinjau kembali karena memang tidak ada eksplisit mengatakan itu dicabut di dalam konklusi, kayak gitu. Dan terkait dengan konklusi ini, per tanggal 1 September nanti pemerintah Indonesia harus memberikan jawaban ataupun respon, gitu ya, respon. Dan juga nanti akan datang itu satu tim mission dari ILO Jenewa itu datang ke Indonesia. Dan pada Agustus nanti itu akan ada dilakukan simposium serikat-serikat pekerja serikat buruh di Indonesia untuk mendatabase, mengumpulkan, menginventarisasi isu-isu ataupun masalah-masalah apa saja yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita punya alasan kawan-kawan di tanggal 10 Agustus nanti bahwa ternyata aksi-aksi kampanye penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak hanya meluas di Indonesia, tidak hanya menjadi perhatian dari lembaga-lembaga ataupun media di Indonesia, tapi juga internasional, ya, internasional seperti juga ILO sebagai lembaga tripartit organisasi perburuan di internasional. Saya pikir kita harus mendukung ini, ya, dengan bagaimana memasifkan mobilisasi massa kita nanti di tanggal 10 Agustus. Sehingga ILO bisa melihat bahwa sampai hari ini dari sejak Juni ILO mengeluarkan konklusi dari terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya, tetapi kita buruh masih konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada upaya litigasi yang kita lakukan dengan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, tapi juga kita tetap bersandar pada namanya kekuatan massa, ya. Jadi kita tunggu di tanggal 10 Agustus kawan-kawan datang ke Jakarta, satu hari saja kita kepung Jakarta dengan kekuatan yang berlipat dari yang sebelumnya. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup. Kenalkan, saya Rudi Habedaman, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Hari ini kita menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam gugatan nomor perkara 54, ya, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan juga Presiden, ya. Nah, yang pertama saya ada beberapa komen untuk DPR, ya. Pertama adalah saya kira DPR tidak berani hadir langsung ke persidangan, ya. Itu menunjukkan mereka tidak berani menghadapi rakyatnya langsung, ya. Dia hanya berani sidang melalui Zoom, ya, dan setelah itu pergi dengan alasan ada reses mau ketemu konstituen. Nah, kita juga konstituennya harusnya ditemuin, dan ini lebih penting karena menyangkut 250 juta rakyat Indonesia, bukan hanya konstituen dia, gitu. Nah, yang mau saya tanggapin adalah pertama adalah pernyataan baik dari DPR ataupun Presiden yang mengatakan bahwa kita ini tidak memiliki legal standing, mempertanyakan tentang kedudukan hukum kita. Ya, itu yang pertama, ya. Artinya bahwa Presiden dan DPR tidak mengakui kita ini rakyat Indonesia, tidak mengakui warga negara Indonesia, tidak mengakui bahwa serikat pekerja serikat buruh itu adalah berkedudukan di Indonesia, berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Ya, artinya itu pertanyaan besar bagi kita. Kalau mempertanyakan tentang legal standing tentang kita, itu berarti kita tidak diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Tanya belum, enggak sipit ini. Nah, itu, ya. Nah, itu mempertanyakan kulit juga nggak boleh.
coklat-coklat kita. Itu adalah dalil yang serampangan menurut saya. Dalil yang serampangan dan itu adalah juga tidak berdasar pada hukum dan Undang-Undang Dasar 45. Kita ini warga negara Indonesia. Ya. Kita bisa membuktikan dengan KTP kita, akte kelahiran kita. Kasih kalian KTP, Ya. kasih kalian KTP, kasih kalian KTP. Bahkan ijazah asli bisa keluar. kita tunjukkan. Ijazah asli juga kita buktikan. begitu ya, Kita makanya. alumni SD Impres. Ya kan nih. Nah, itu ya Nih, yang KTP pertama. asli nih, Indonesia Nah, ya. nih, KTP Republik Indonesia. Jadi menurut saya itu ya yang pertama bahwa Presiden dan DPR mempertanyakan tentang legal Iya. standing kita. Kita dinyatakan tidak memiliki legal standing. Itu adalah salah satu alasan yang nggak jelas. Artinya mereka tidak mengakui kita sebagai warga negara. Ini para pemohon ya, yang jelas dan juga anggota-anggota kita. Ya. Kita mewakili lebih dari hampir 1 juta buruh. Ya. Lebih dari 1 juta buruh kita wakili. Ya. Atas nama organisasi kita gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan, dalil-dalil yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR itu adalah masih terus berputar menyatakan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 itu sah sesuai dengan prosedur hukum dan hanya menitik beratkan pada proses bagaimana mereka bertugas membuat undang-undang. Padahal jelas berbeda ya. Dalil mereka menurut kita sangat lemah. Maka untuk itu kita akan hadirkan saksi ahli dari kita, sedikit tinggal 2 saksi yang pada persidangan tanggal 27 Juli nanti akan kita hadirkan. Artinya apa? Dalil-dalil yang disampaikan oleh Presiden, oleh DPR itu adalah dalil-dalil yang basi menurut kita. Ya, pertama adalah kita jelaskan. Yang kita persoalkan itu adalah bahwa Perpu Cipta Kerja itu dibuat dengan alasan pertama adalah ada kegentingan yang memaksa. Tapi prakteknya adalah penjelasan DPR, penjelasan Presiden tidak menunjukkan bahwa ada kegentingan memaksa di dalam proses pembuatan Perpu dan disahkannya undang-undang Perpu menjadi undang-undang. Nah, kita bisa memahami apa yang dijadikan alasan-alasan mereka itu kalau itu adalah proses pembuatan undang-undang biasa. Kalau pembuatan Perpu itu tidak dilandaskan adanya kekosongan hukum dan adanya kegentingan yang memaksa. Tapi ini tidak ada dijelaskan. Mereka menjelaskan melalui prosedur itu. Itu sama dengan kita juga sudah tahu bagaimana prosedur membuat undang-undang, ya, bagaimana tahu tata cara pembuatan perundang-undangan gitu ya. Jadi menurut saya adalah alasan-alasan yang disampaikan oleh pemerintah ini sangat basi lah gitu ya. Maka untuk itu saya kira akan kita jawab keterangan mereka itu dengan seterang-terangnya, segamblang-gamblangnya ya, bahwa kita tidak membutuhkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, apalagi turunannya ya. Saya kira nih, mumpung kita hadir semua di sini, saya juga sampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja yang sekaligus tadi juga menandatangani kuasa Presiden, ya, Menteri Ida Fauzia, hentikan itu rencana melakukan serap aspirasi PP 34, 35, 36, 37 itu, nggak usah. Ya, hentikan itu tindakan-tindakan yang nggak jelas itu oleh Menteri Tenaga Kerja. Mau keliling hanya ngabis-ngabisin anggaran. Sekarang fokus lu datang kepada MK ketika kita persidangan, berdebat dengan kita secara konstitusional tentang masalah Undang-Undang Cipta Kerja termasuk peraturan turunannya. Jadi minta Menteri Tenaga Kerja untuk menghentikan rencana serap aspirasi. Ya, kalau mau serap aspirasi, undang para pimpinan seluruh serikat buruh yang tercatat di Kementerian Tenaga Kerja, baik konfederasi ataupun federasi. Nggak usah keliling-keliling kemana. Kantor Menteri Tenaga Kerja luas. Kalau nggak punya, datang ke sekretariat kita. Kita siap berdiskusi, berdebat tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Ya, jadi menurut saya itu yang penting menurut saya, segera hentikan. Dan jangan sampai, kalau bisa nih, jangan sampai tanggal 10, baiknya Presiden, ya, Menko Polhukam, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koordinator Perekonomian, kumpullah segera itu Undang-Undang Cipta Kerja itu kompromi untuk segera dicabut oleh Presiden. Keluarkan Perpu, cabut undang-undang itu sebelum rakyat betul-betul marah, ya. Karena kita juga sudah jengkel, ya, sudah marah kita ngelihat bagaimana penjelasan DPR yang tidak mau hadir dalam persidangan hanya lewat Zoom, begitu juga keterangan yang disampaikan oleh pemerintah, ya, yang membuat tambah kita jengkel, ya, alasan-alasan yang saya kira ya anak hukum yang baru kuliah aja udah paham soal itu, jadi nggak usah dijadikan alasan, ya. Itu saja dari saya. Hidup bro. Hidup. Tetap semangat. Tetap semangat. Hidup bro. Hidup.